Kau penghibur damai dan sahabat baik, penyegar dan penyejuk. Kau penampung yang lelah, kau tenangkan yang resah, kau menghibur yang sendu. Selamat pagi Bapak Ibu anggota PKLU GPIB dimanapun berada dan yang dikasihi Tuhan. Saya Erna Widarto Nainggolan, anggota PKLU GPIB Jemaat Efata DKI Jakarta. Kita jumpa lagi di dalam program saya dan PKLU GPIB membaca Alkitab bersama. Pembacaan Alkitab pagi hari ini sesuai dengan Sabda Bina Umat Kamis 27 Mei dari Kitab Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 21 sampai dengan 26. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur atas kasih setia Tuhan yang boleh kami nikmati sampai pada hari ini. Sebelum kami melakukan berbagai aktivitas di sepanjang hari ini, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus kuasai hati dan pikiran kami, agar kami dimampukan untuk mengerti, memahami, dan melakukan apa yang Tuhan kehendaki lewat aktivitas dan tanggung jawab kami di sepanjang hari ini. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan. Dalam Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab dari Kitab Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 21 sampai dengan 26 yang mengatakan, Kristus itu harus tinggal di sorga sampai waktu pemulihan segala sesuatu, seperti yang difirmankan Allah dengan perantaraan nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. Bukankah telah dikatakan Musa, Tuhan Allah akan membangkitkan bagimu seorang nabi dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku. Dengarkanlah dia dalam segala sesuatu yang akan dikatakannya kepadamu. Dan akan terjadi bahwa semua orang yang tidak mendengarkan nabi itu akan dibasmi dari umat kita. Dan semua nabi yang pernah berbicara, mulai dari Samuel dan sesudah dia, telah bernubuat tentang zaman ini. Kamulah yang mewarisi nubuat-nubuat itu dan mendapat bagian dalam perjanjian yang telah diadakan Allah dengan nenek moyang kita, ketika ia berfirman kepada Abraham, oleh keturunanmu, semua bangsa di muka bumi akan diberkati. Dan bagi kamulah pertama-tama Allah membangkitkan hambanya dan mengutusnya kepada kamu, supaya ia memberkati kamu dengan memimpin kamu masing-masing kembali dari segala kejahatanmu. Demikian pembacaan Alkitab. Renungan pagi hari ini dengan judul Allah memulihkan. Pemulihan adalah mengembalikan serta memperbaiki suatu keadaan yang hancur dan kacau. Dipulihkan berarti semua yang mengalami
kondisi derita, sakit, gagal, hancur, ataupun rusak, dikembalikan pada kondisi semula dan diperbaiki dari berbagai kerusakan. Setiap manusia dalam berbagai tingkatan membutuhkan pemulihan dalam hidupnya. Bukan saja dipulihkan dari kondisi berat yang dihadapinya, namun juga dalam batin dan jiwanya. Pemulihan dari Allah terjadi secara menyeluruh, menembus semua aspek kehidupan. Pemulihan dalam bahasa Yunani yaitu apokatastasis, yang menggambarkan restorasi ke kondisi semula. Petrus menggunakan kata ini untuk menggambarkan kehadiran Yesus sebagai penggenapan rencana Allah memulihkan dunia yang telah rusak akibat dosa. Dalam pengajarannya di Bait Allah, Petrus menerangkan diri Yesus sebagai nabi yang dijanjikan sejak Musa untuk menebus serta menyelamatkan manusia berdosa. Allah sendiri yang berinisiatif merestorasi kehidupan semesta melalui Yesus Kristus, agar manusia dan seluruh ciptaan dipulihkan dari belenggu kuasa dosa. Pemulihan menandakan rekonsiliasi universal antara Allah dan seluruh ciptaannya. Berita pemulihan ini adalah kabar sukacita bagi dunia. Karya keselamatan di dalam Yesus Kristus terus berlanjut hingga penggenapannya di akhir kehidupan. Pemulihan Allah atas kehidupan semesta adalah penggenapan kuasanya di bumi seperti di sorga. Sebagai orang-orang yang dipulihkan di dalam Kristus, kita menerima tuntunan Roh Kudus, sehingga kehidupan kita senantiasa dibarui di dalam Dia. Roh Allah yang kudus memulihkan pikiran, hati, dan jiwa kita, sehingga relasi kita dengan Tuhan juga sesama dibarui dari waktu ke waktu. Allah Tritunggal memampukan kita menata kehidupan pribadi, keluarga, lingkungan, dan sesama seturut kebenaran firman-Nya. Allah Tritunggal yang memulihkan kita menambahkan keberanian untuk bangkit dari keterpurukan dan menghasilkan karya-karya yang mendatangkan berkat bagi kehidupan. Allah Tritunggal yang memulihkan semesta ciptaannya menuntun kita pada kehidupan. Selamat berpulih. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa, kami bersyukur atas firman-Mu pagi hari ini yang merupakan berita sukacita bagi dunia dan khususnya kami sebagai orang percaya atas berkat pemulihan karya keselamatan dalam Yesus Kristus. Ketika ayunan langkah hidup kami para lanjut usia bisa sampai di sini, itu hanyalah karena kemurahan-Mu ya Tuhan. Dan juga saat organisasi Pelkat PKLU GPIB dapat tetap eksis hingga sekarang ini, itu pun juga hanyalah oleh kemurahan-Mu. Untuk semua itu, syukur dan terima kasih kami haturkan kehadirat-Mu ya Tuhan yang Maha Suci dan Maha Kudus. Selanjutnya kami sadar ya Tuhan, tanpa-Mu kami tidak dapat berbuat apa-apa. Sebaliknya bersama-Mu apapun dapat kami lakukan.
Oleh karena itu, dengan kerendahan hati, kami mohon ya Tuhan, Engkau tetap di dalam kami, dan kami pun di dalam Engkau. Dengan penyatuan itu, tubuh, jiwa, roh kami mengalami kuasa-Mu yang ajaib, dan segala sesuatu dapat kami pikul bersama-Mu yang memberi kekuatan kepada kami. Doa kami untuk Dewan PKLU GPIB kiranya dapat senantiasa menghadirkan persekutuan, pelayanan, dan kesaksian yang benar bagi keagungan Tuhan. Berkatilah segenap anggota-anggota dan pengurus Pelkat PKLU GPIB dari tingkat dewan sampai tingkat jemaat. Kiranya Engkau terangi dengan hikmat-Mu, supaya kami bijak dalam berpikir, berbicara, dan bertindak. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk majelis sinode. Lengkapilah mereka dengan karunia dan kuasa-Mu, agar mereka mampu menjalankan tugas panggilan mereka seturut kehendak-Mu. Tak kala kami masih harus menghadapi pandemi global ini ya Tuhan, biarlah Roh-Mu sajalah beserta kami, agar kami bertindak dengan hikmat, sehingga kami terhindar dari COVID-19. Inilah kami ya Tuhan yang mengimani dan mengamini bahwa Engkau mendengarkan doa kami. Terima kasih ya Allah, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, selamat beraktivitas dengan penuh sukacita dan tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam. PKLU tetap semangat, pelayanan sebar dan bijak.